Barat, arsitektur postmodern, modern dengan arsitektur Islam, kita di dalam Islam menempatkan ada Tuhan yang sentral. Yang itu tidak dibahas di Barat. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Tuhan sentral dan Tuhan itu objektif. Maksudnya Tuhan itu berdiri sendiri. Nanti membedakan strukturnya postmodern, kawan-kawan. Ini saya rubah sedikit ya. Nah, ini saya biar. Nah, kalau strukturnya postmodern itu begini ya. Tuhan itu beririsan dengan manusia. Karena bagi postmodern Tuhan itu subjektif ya. Tuhan itu persepsi, anggapan-anggapan, perasaan-perasaan manusia ada Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu ada di dalam pikiran, di dalam hati segala macam. Itu postmodern. Sehingga Tuhan itu letaknya di sana. Ya, beririsan dengan manusia. Tapi dalam Islam tidak. Nah, Tuhan itu sentral di tengah. Ya. Nah, dan Tuhan itu otonom, objektif. Tuhan itu ada. Tanpa ada manusia, Tuhan tetap ada. Tanpa ada manusia yang memikirkan Tuhan, Tuhan itu tetap ada. Jadi Tuhan tidak bergantung pada manusia. Ya, sementara dalam postmodern tadi, ya Tuhan itu ada kalau manusia memikirkan. Kan menjadi begitu. Ya, gitu. Bedanya di sana. Sementara dalam arsitektur modern tidak ada Tuhan. Ya, arsitektur modern itu nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong spiritual. Arsitektur postmodern ngomong spiritual tapi yang subjektif, ya, anggapan-anggapan tadi. Tapi dalam Islam tidak. Tuhan itu sentral di tengah, ya. Dan Tuhan itu memiliki kuasa untuk mempengaruhi 3 aspek yang lain, manusia, alam, dan arsitektur. Tuhan di tengah itu punya kekuasaan mutlak, gitu ya. Tidak terpengaruh oleh manusia, tidak terpengaruh oleh alam, tidak terpengaruh oleh arsitektur. Sehingga penjelasan landasan filosofisnya juga berbeda, kawan-kawan. Berkaitan dengan Tuhan, ya Tuhan di dalam surah Al-Hijr ayat ke-86. Ya. Jadi bagaimana kita umat Islam tahu Tuhan? Ya di dalam wahyu, di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis qudsi, maupun dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Tuhan mengabarkan dirinya sendiri secara langsung maupun melalui utusannya. Kita tahu Tuhan dari cara itu. Sehingga di dalam Islam ada yang disebut dengan khobar sodik, teman-teman. Kabar yang benar. Rasul Muhammad menyampaikan kabar itu dari Allah. Kemudian kabar itu disampaikan kepada sahabat dan kepada generasi-generasi setelahnya. Yang memunculkan ilmu sanad. Gitu ya. Dari mana kabar ini berasal? Nanti di ilmu hadis itu digunakan. Sebenarnya di dalam Al-Quran dulu juga digunakan ketika pembukuan Al-Quran. Ya. Dari mana ayat ini muncul? Benar tidak ada ayat ini? Itu ditelusuri itu ya, informasinya. Nah, tidak seperti postmodern ya Tuhan itu perasaan kita gitu ya. Kalau dalam Islam tidak, Tuhan mengabarkan dirinya sendiri sehingga kita tahu siapa Tuhan, apa saja nama-nama atau sifat-sifat Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan itulah yang Maha Pencipta. Nah, gitu. Tuhan sendiri yang mengabarkan kepada kita. Tuhan itu Maha Pencipta. Ya. Tuhan menciptakan manusia dan menciptakan alam. Yang dengan alam itulah manusia bisa membuat arsitektur, kan begitu. Dan Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan alam, ya Allah itu tidak merasa keberatan, tidak merasa berat untuk memelihara semuanya. Allah tidak merasa berat untuk memelihara semuanya. Gitu ya. Sementara manusia memelihara arsitekturnya itu ngos-ngosan. Gitu ya. Ya. Kemudian apa itu manusia? Manusia itu adalah hamba. Hamba. Illa liya'budun, ya, untuk menyembah Allah. Manusia itu hamba. Kemudian di Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Selain hamba, manusia juga wakilnya tuh. Nah, gitu. Jadi manusia itu dalam Islam. Dari mana kita tahu manusia seperti itu ya? Dari Tuhan yang mengabarkan. Gitu.
Alam pun begitu. Ya, di dalam Al-Baqarah ayat ke-29 Allah mengatakan ya, Allah itu menciptakan Tuhan semuanya untuk manusia ini. Ya. Jadi Allah menciptakan Allah menciptakan alam untuk manusia. Agar apa? Agar manusia bisa hidup di dunia. Salah satunya dari alam itulah manusia bisa membuat arsitektur yang merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Gitu ya. Kemudian juga Allah menciptakan alam untuk perhiasan. Untuk perhiasan manusia. Sehingga dengan alam itu kita terinspirasi buat ornamentasi, ya. Kita bisa mendapatkan bahan-bahan bangunan yang indah, marmer, segala macam untuk perhiasan. Diperbolehkan oleh Allah. Tetapi dari sana Allah juga mewanti-wanti. Ya. Di sana juga ada ujian. Ya. Siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya? Jangan gunakan alam ini dengan eksploitasi. Jangan merusak. Ya. Gunakan alam ini sesuai dengan kebutuhan. Alam ini diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Ya. Gunakan seperlunya, secukupnya. Ya. Gitu. Alam digunakan untuk perhiasan silakan, ya. Tapi jangan berlebihan. Nah, dari sana ya, dari manusia, alam dan Tuhan, di dalam Al-Qur'an Allah juga menceritakan tentang arsitektur. Di surah An-Naml ayat ke-80 ya. Nah, dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya. Ya. Allah memberikan manusia kemampuan untuk mengolah alam, dengan itu manusia bisa membangun arsitekturnya. Ya, dari kulit binatang, dari bahan-bahan yang lain. Agar manusia bisa hidup. Gitu ya. Ini salah satu saja kawan-kawan. Kalau kita pelajari Al-Quran itu, kita tadaburi, kita akan banyak sekali menemukan ya, apa itu Tuhan, apa itu manusia, apa itu alam, dan termasuk apa itu arsitektur. Ya. Sehingga seharusnya kita yang di bagian pondasi ini kawan-kawan, asumsi dasar ini, kita juga memiliki definisi arsitektur yang khas. Definisi arsitektur yang berangkat dari cara pandang kita sebagai umat Islam ya, terhadap Tuhan, terhadap manusia, dan terhadap alam. Ya, karena definisi arsitektur ditentukan oleh itu. Dan di dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan kita informasi mengenai arsitektur yang sesuai dengan cara pandang kita sebagai umat Islam. Yang tidak bisa dilepaskan dari kemahakuasaan Tuhan yang sudah menciptakan manusia ya, dengan kebutuhan dan dengan perangkatnya, ya, seperti akal, ya, panca indera, dan sudah menciptakan alam untuk digunakan manusia bisa hidup di dunia. Gitu. Nah, sehingga segitiga ini dengan Tuhan di tengah itu ciri khas dari arsitektur Islam. Arsitektur modern tidak begini. Nah, arsitektur modern itu Tuhannya hilang. Arsitektur modern Tuhannya hilang. Arsitektur postmodern Tuhannya beririsan dengan manusia. Gitu. Nah, ini pendetailan lagi kawan-kawan ya. Apa itu manusia, apa itu alam, apa itu arsitektur, apa itu Tuhan dari perspektif arsitektur modern, postmodern, dan Islam. Ada perbedaannya. Contoh, Tuhan di dalam arsitektur modern, Tuhan itu tidak ada. Ya, karena arsitektur modern itu sifatnya deisme dan ateisme. Ya. Ya. Tuhan tidak diakui keberadaannya. Kalaupun Tuhan diakui keberadaannya, Tuhan sebatas sebagai pencipta, yaitu deisme. Tuhan menciptakan dunia, setelah dunia tercipta, dunia dapat berjalan dengan hukum-hukum alam, ya Tuhan pensiun. Itu agamanya Isaac Newton. Gitu. Ya. Sehingga seorang Le Corbusier yang Yahudi, ya, Walter Gropius yang Yahudi, Mies van der Rohe yang Yahudi, sehingga Nazi itu kan benci Yahudi. Walter Gropius sama Mies van der Rohe itu kan dikejar-kejar Nazi, ya, mau dibunuh, sehingga beliau berdua lari ke Inggris kemudian ke Amerika Serikat. Nah, itu Yahudi, ya Le Corbusier juga Yahudi, cuma Frank Lloyd Wright bukan Yahudi. Tetapi
beliau bertiga, ya, Le Corbusier, Mies van der Rohe, dan Walter Gropius, yang 3 dari 4 tokoh besar arsitektur modern yang Yahudi, ya, itu ateis. Rasnya Yahudi, tetapi agamanya ateis. Ya, tidak bicara spiritual, Tuhan itu tidak ada segala macamnya. Bahkan Le Corbusier mengatakan dunia ini seperti